فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. InsyaAllah akan kita ambil pembahasan baru, yaitu tentang marfu'at. Dan mulai dari sini pembahasannya menjadi inti, karena ini adalah mulai masuk pada pembahasan jabatan kata. Jadi mulai dari sini akan masuk pembahasan jabatan kata, di mana itu adalah termasuk inti dari pelajaran ilmu nahwu. Baik, qala asy-syarih atau qala al-musannif rahimahullahu taala, adadul marfu'ati wa amthilatuha. Adad artinya adalah bilangan atau jumlah. Marfu'at isim-isim yang dirafa, karena ini sudah khusus tentang pembahasan isim. Pembahasan fi'il sudah selesai. Pembahasan fi'il sudah selesai, di mana pembahasan fi'il dimulai dari mansubatul fi'il, alias yang disebutkan itu adawatnya, alat yang menasabkannya, dan juga jazm. Adapun fi'il yang rafa maka enggak disebut, karena itu enggak perlu rincian. Rafa itu adalah hukum asal sehingga enggak perlu rincian. Itu tentang masalah fi'il. Sekarang kita akan membahas insyaallah tentang masalah isim, jabatan-jabatan isim. Adadul marfu'at ini adalah pembahasan tentang jabatan-jabatan isim. Dan kemarin didahulukan atau sengaja pembahasan jabatan isim ini diakhirkan dan didahulukan pembahasan masalah fi'il, karena pembahasan masalah fi'il itu sedikit. Pembahasan masalah isim banyak rinciannya, banyak jenis-jenisnya, banyak tafsilatnya, maka diakhirkan. Karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang rumit itu ditaruh di belakang. Jadi marfu'at, masalah isim, jabatan kata isim, jabatan isim sengaja diakhirkan dari pembahasan fi'il, karena pembahasan fi'il itu sedikit, sedangkan pembahasan isim panjang, banyak, maka diakhirkan. Itu hanya dari sisi sina'ah atau pengaturan urutan dalam membuat sebuah kitab. Biasanya yang paling rinci ditaruh di belakang biar lebih longgar waktunya. Wa amthilatuha, dan contoh-contohnya. Jadi jumlah isim-isim yang menduduki i'rab rafa, dia menduduki jabatan apa saja, karena ini adalah inti dari ilmu i'rab. Karena bahasa Arab itu mengandalkan untuk membedakan maksud dan tujuan itu dengan jabatan kata, dan jabatan kata ditandai dengan perubahan i'rab.
Maka ini sangat terkait sekali. Demikian juga termasuk perbedaan antara pembahasan ini dengan pembahasan fi'il. Kalau fi'il yang dibahas kemarin itu adalah amilnya, ya toh? Adawatul nasab yang menasobkan. Kemudian adawatul jazm, apa saja yang menjazm. Kalau isim yang dibahas itu makmulnya, apa saja yang dirofa. Lihat pakai sigoh marfu'at, pakai sigoh isim maf'ul. Mafhum? Jadi perbedaan pembahasan ini dengan pembahasan fi'il. Kalau pembahasan fi'il itu yang dibahas adalah amilnya. Karena memang makmulnya sedikit. Makmulnya ya cuma fi'il mudhari' tok. Enggak ada makmul lain. Yang diamili itu cuma fi'il mudhari' saja. Sedangkan amilnya yang banyak. Maka yang dibahas itu amilnya. Kalau ini yang dibahas adalah makmulnya. Isim-isim yang dirofa. Jadi makmulnya. Paham? Ini hanya penjelasan dari sisi supaya lebih detail kita dalam memahami suatu kitab. Jadi kalau pembahasan isim ini yang dibahas adalah malah sesuatu yang dirofa, bukan sesuatu yang merofakkan. Walaupun nanti ya sama akan terbahas juga secara terkait. Jadi perbedaan pembahasan isim dengan pembahasan fi'il. Kalau fi'il kemarin yang dibahas adalah amilnya, jumlah amilnya, apa saja amilnya. Adapun isim maka yang dibahas adalah langsung berkaitan dengan si makmul itu sendiri, yang diamili itu sendiri, yaitu apa saja yang dirofa. Bukan apa-apa yang merofa. Beda toh? Masalah fi'il kemarin apa saja yang menasab, apa saja yang menjazm. Kalau pembahasan isim, apa saja yang dirofa, apa saja yang dinasab, apa saja yang dijer. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu marfu'atil asma. Babu marfu'atil asma, bab hal-hal yang dirofa dari jenis isim. Kalau fi'il enggak perlu. Karena yang marfu dari fi'il cuma fi'il mudhari' tok. Namun dari isim maka banyak. Marfu'atil asma, yang kata-kata yang dirofa dari jenis isim. Adapun huruf juga enggak perlu. Karena huruf sudah enggak ada pembahasan i'rab. Qala al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa itu jumlahnya ada 7. Ini para ulama mutaqaddimin ada yang mengatakan 5. Zamakhsyari juga bilang 5. 7 ini adalah yang paling sempurna. Apa 7 itu? Wahya al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Sebuah kata yang maknanya adalah sebagai pelaku dari suatu kejadian. Ini namanya fa'il. Maka dia itu dirofa. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ul bih, tapi yang pada susunan kata yang fa'ilnya tidak disebutkan, yaitu dalam sighah fi'il majhul. Itu naibul fa'il. Itu kalau istilah ringkasnya adalah naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kalau bahasa panjangnya adalah al-maf'ul alladzi, yaitu suatu maf'ul yang lam yusamma fa'ilu, yang fa'ilnya tidak disebutkan, alias naibul fa'il sama. Yaitu dalam susunan fi'il yang mabni majhul. Muhammad telah memukul Ali. Itu Muhammad sebagai fa'il disebutkan. Tapi kalau Ali telah dipukul, ini enggak ada fa'ilnya. Maka Ali di situ aslinya adalah maf'ul, aslinya adalah objek, aslinya adalah sasaran. Kemudian karena fa'ilnya enggak ada, kalimatnya dirubah menjadi kata pasif, maka
dia mengambil i'rabnya yaitu rafa. Aslinya i'rabnya itu nasab. Kemudian karena yang bersangkutan memiliki i'rab rafa yaitu fa'il enggak ada, akhirnya diganti, diwakili dalam masalah i'rab. Itu namanya naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga wal mubtada, dan yang ketiga adalah al-mubtada. Nanti insyaallah akan datang masing-masing rinciannya insyaallah. Wal mubtada, sesuatu yang diberitakan, ini namanya mubtada. Suatu awalan kalimat yang dikasih berita, itu mubtada. Wa khabaruhu, dan yang keempat adalah khabarnya, hu kembali kepada mubtada, dan khabarnya mubtada itu juga marfu. Jadi kalau kita mendapati dalam suatu kalimat itu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, maka kita harus membacanya rafa. Jangan dibaca nasab, jangan dibaca jazm, jangan dibaca jer. Wa ismu kana wa akhawatiha, dan yang kelima adalah isim kana wa akhawatiha, di jer wa akhawati karena ini ataf ke kana bukan ke ism. Ismu kana ismu mudhaf, kana mudhaf ilaih, wa akhawatiha ini ataf ke kana dan saudari-saudarinya kana. Seperti soro, seperti laisa, itu saudari-saudarinya kana. Isimnya kana dan beserta isimnya saudara-saudaranya kana, gitu. Isimnya kana dan isim saudari-saudarinya kana. Dikatakan wa akhawat, dikatakan dihukumi wanita karena memang seperti itu dihukumi wanita. Dihukumi muannats. Dan perlu diperhatikan bahwasanya isim kana itu sebenarnya secara makna itu adalah mubtada. Cuma dia kemasukan amil kana, dikuatkan lagi atau aslinya sebelum kemasukan kana dia adalah mubtada. Jadi sebenarnya marfu'at itu cuma fa'il dan naibul fa'il dan mubtada dan khobar dan tabi dan pengikut. Adapun isim kana dan khobar inna itu semuanya aslinya mubtada. Khobar inna aslinya ya khobarnya mubtada sama. Itu wa ismu kana wa akhwatiha yang kelima. Yang keenam wa khabaru inna wa akhwatiha, dan khobarnya inna. Jadi kalau nanti kita baca dalam suatu kalimat ada kana kemudian ada isimnya, maka isimnya itu kita rafa, jangan dibaca nasab. Demikian juga khobarnya kana itu nanti dibaca nasab, jangan dibaca rafa. Ini kadang thalibul ilmi ini masih salah, bahkan sekelas ustadz kalau masih nulis kalimat Arab ini masih sering lupa. Bahwasanya khobar kana itu nasab, isim kana itu rafa, isimnya inna itu nasab, khobarnya inna itu rafa. Sering sekali. Maka kita harus ingat, harus dibiasakan ngomong, nulis isim kana itu rafa, khobarnya itu nasab. Wa khabaru inna wa akhwatiha, dan khobarnya inna beserta khobarnya saudari-saudarinya inna. Yang ketujuh wattabi'u lil marfu. Yang ketujuh adalah tabi. Tabi ini sebenarnya dia adalah netral. Bukan termasuk marfu'at, bukan termasuk mansubat, bukan termasuk majrurat. Dia itu netral. Tergantung matbu'nya. Jadi tabi itu sebenarnya dia bukan i'rab khusus bagian marfu'at, enggak. Tabi itu kalau na'at, kalau yang dinaati itu rafa ya rafa, kalau man'utnya nasab ya nasab, jer ya jer. Jadi tabi itu sebenarnya dia itu adalah i'rab yang paling netral, ngikut kawannya, ngikut depannya. Tapi karena di sini dikatakan wattabi'u lil marfu, dan pengikut terhadap isim yang marfu, maka dia ikut marfu juga. Nanti di bagian nasab juga seperti itu. Tabi' lil mansubat, tabi' lil majrurat.
Makanya dalam sebagian pembahasan tabi ini enggak diikutkan. Jadi marfu'at itu cuma 6 gitu. Karena tabi ini adalah i'rab yang paling netral. Dia bisa ngikut rafa, bisa nasab, bisa jer tergantung matbu'nya. Wa huwa kembali kepada tabi, dan tabi itu ada 4 arba'atu asya, ada 4 macam, ada 4 jenis. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata itu dalam masalah i'rabnya itu dihukumi hanya cuma ngikut. Enggak punya jabatan khusus, jabatannya yang ikut. Yaitu apa saja? Fungsi 4 perkara tadi. An-na'at itu yang pertama adalah na'at, sifat. Sifat na'at dalam bahasa Indonesianya adalah sifat. Saya melihat seorang yang soleh, yang di situ adalah na'at, yang soleh, karena mensifati orang. Itu artinya yang. Na'at itu seringnya diartikan yang, alias sifat. Wal atfu, dan yang kedua adalah atof. Atof ini adalah penambahan. Atof ini adalah penggabungan atau penambahan. Saya melihat seorang laki-laki dan wanita, dan maka yang wanita itu namanya ditambahkan, digabungkan, namanya atof. Ditambahkan kepada depannya. Maka apabila dalam bahasa Indonesia seperti itu, maka di i'rab dalam bahasa Arab di i'rab seperti depannya. Saya melihat seorang laki-laki dan seorang wanita, maka seorang wanita dalam sisi i'rab dalam bahasa Arab dia itu ngikut kepada depannya, yaitu ngikut kepada orang laki-laki. Demikian juga tadi na'at, saya melihat seorang laki-laki yang soleh, maka soleh dalam bahasa Arab dia itu i'rabnya dari si rafa, nasab atau jar itu ngikut ke depannya. Nah, ini macam-macam ini na'at, ada macam-macam, atof ada macam-macam. Wa taukid, dan yang ketiga dari tabi adalah taukid, penguat. Penguat. Ini semua i'rabnya itu ngikut yang di depannya. Kalau yang dikuatkan itu nasab ya ikut nasab, kalau yang dikuatkan itu rafa ya ikut rafa, kalau yang dikuatkan jer ya ikut jer. Jadi i'rabnya dia ngikut. Wal badal, dan yang keempat adalah badal, yaitu kata untuk meralat atau mengganti. Atau ya tujuannya macam-macam orang bilang badal itu. Saya tadi lihat bulan, bintang ding. Nah, itu. Kata untuk mengganti. Itu namanya badal. Jadi kita dalam berbicara itu kadang butuh na'at, butuh atof, butuh taukid, butuh badal. Maka 4 perkara tadi i'rabnya itu adalah netral, ikut tergantung depannya. Qala syarih wafaqahullah ta'ala, aqulu yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'ah. Isim itu dia akan dirofa pada 7 tempat ketika dia menduduki 7 jabatan. Maksudnya seperti itu. Ketika dia menduduki 7 jabatan. Salah satu dari 7 jabatan. Awaluha al-fa'ilu, yang pertama, jabatan yang pertama adalah apabila isim tadi menempati jabatan sebagai fa'il. Dan ini harus tahu ya, fa'il sama mubtada sama khobar ini wajib difahami karena ini adalah umdah. Belajar nahwu enggak paham mubtada, enggak paham khobar, enggak paham fa'il. Ini terus paham apa? Maka 3 ini harus paham. Fa'il, mubtada sama khobar. Itu adalah minimal susunan kata, susunan kalimat yang paling minimal harus ada fi'il atau fa'il, harus ada mubtada atau khobar. Makanya nggak boleh nggak ada di dalam ucapan apapun, pasti kalau nggak didapati mubtada khobar ya maka fi'il fa'il. Itu adalah 2 pasang yang harus ada di dalam setiap kalimat. Bukan sepasang, 2 pasang. Fa'il pasangannya fi'il, mubtada pasangannya khobar. Itu harus ada. Salah satu dari kedua
pasang tersebut harus ada. Maka harus paham, maka harus difahami. Nahwu Zaidun min qaulika qama Zaidun. Seperti Zaidun dari ucapanmu qama Zaidun. Telah berdiri siapa? Si Zaid. Maka Zaidun di sini adalah dibaca rafa. Kenapa? Karena dia menduduki jabatan fa'il. Atsani yang kedua naibul fa'ili. Pengganti fa'il, penggantinya fa'il. Ini susunannya mudhaf ilaih, naibu, mudhaf, fa'il, mudhaf ilaih. Maka diartikan pakainya, penggantinya fa'il. Wa huwa alladhi sammahul musannifu al-maf'ula atau al-maf'ulu boleh, al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan naibul fa'il ini adalah yang dinamai oleh bahasanya musannif dengan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Kalau bahasanya yang lain naibul fa'il, biar ringkas, pengganti fa'il. Kalau bahasanya al-Imam As-Sunhaji, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nanti ada perselisihan mana yang lebih pas penyebutannya, apakah lebih bagus disebut naibul fa'il atau lebih bagus disebut maf'ul yang enggak disebut fa'ilnya. Ini ada perselisihan. Nahwu Zaidun min qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun. Telah dipukul, siapa yang telah dipukul? Zaid. Wa yudrabu Zaidun sama, sedang dipukul Zaid. Karena aslinya Zaid di sini dalam susunan kalimat maklum, dalam susunan kalimat yang aktif dalam bahasa Indonesia, susunan jumlah mabni maklum itu namanya kalimat aktif. Mabni majhul itu kalimat pasif. Cuma bedanya kalau bahasa Indonesia kalimat pasif itu masih punya fa'il. Saya dipukul oleh. Nah itu kalau dalam bahasa Arab nggak bisa. Kalau sudah saya dipukul ya wes saya dipukul gitu aja. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan kalimat pasif itu masih memiliki fa'il. Jadi wes diwalik, wes didadekno majhul iku saya duwe fa'il. Saya dipukul oleh si Muhammad, nah gitu. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh. Kalau sudah dipukul ya wes cukup saya dipukul gitu saja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif itu masih memiliki fa'il. Duriba Zaidun, maka aslinya Zaid ini dalam susunan kalimat maklum dia itu aslinya sebagai maf'ul. Fa'ilnya Muhammad misalnya, doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Yang dipukul siapa? Zaid. Yang memukul siapa? Muhammad. Nah, ketika ada salah satu tujuan untuk menyembunyikan fa'il, entah itu untuk supaya lebih ringkas atau supaya lebih samar atau untuk tujuan-tujuan lain, maka diringkas dengan cara fa'ilnya dibuang dan maf'ul ditaruh pada kedudukannya yaitu rafa, sehingga fi'ilnya dijadikan mabni majhul. Makanya dikatakan mabni majhul karena fa'ilnya enggak diketahui. Duriba Zaidun. Zaid itu telah dipukul. Siapa sing mukul? Ya mbuh, pokoke duriba Zaidun. Pokoknya Zaid itu dipukul. Siapa sing mukul? Enggak usah takok. Oh, iki sigoe memang sigo majhul kok ditakokno siapa sing mukul. Seperti itu. Min qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun, ini sama. Itu namanya naibul fa'il. Yaitu yang aslinya itu maf'ul, kemudian fa'ilnya disembunyikan, akhirnya maf'ulnya menduduki dan mewakili i'rabnya fa'il yang hilang tadi. Ats-tsalitsu war-rabi'u, yang ketiga dan yang keempat. Karena ini enggak bisa dipisahkan dalam suatu contoh, enggak bisa dipisahkan, makanya harus langsung digabung. Ats-tsalitsu war-rabi'u, al-mubtada'u wal khabar, mubtada' beserta khabarnya. Karena enggak bisa dipisah ini. Nahwu Zaidun qaimun, Zaid itu sedang berdiri, Zaid itu berdiri. Maka Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khabar. Dan ini harus dikembalikan kepada pembahasan musnad ilaih, itu harus diingat. Mana yang musnad, mana yang musnad ilaih. Kalau dalam masalah musnad dan musnad ilaih, maka mubtada itu adalah musnad ilaih, khabar itu musnad. Fi'il fa'il, fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih. Tuh. Dan musnad ilaih itu beda dengan mudhaf ilaih ya. Ingat, musnad ilaih itu beda dengan mudhaf ilaih. Sebagian kawan
memahami musnad ilaih itu sama dengan mudhof ilaih. Enggak sama. Musnad ilaih itu adalah sebuah penyandaran hukum. Kalau mudhof ilaih itu cuma hanya mengarahkan hukum ini miliknya fulan gitu aja, bukan enggak ada penyandaran hukum di situ. Ingat, pokoknya beda, mudhof ilaih sama musnad ilaih beda. Ini juga penting, pembahasan mubtada khobar ini juga penting. Rata-rata kawan-kawan itu kadang masih belum paham apa itu mubtada. Gara-gara yang sering disebutkan dalam definisinya itu adalah secara lafadz tok, enggak disebutkan secara makna. Ini fatal. Sudah belajar nahwu sampai bertahun-tahun mubtada, ya tahu i'rabnya itu mubtada, tapi fungsinya dari sisi makna, kegunaannya mubtada itu apa, itu enggak paham. Ini termasuk kesalahan yang fatal. Al-khamisu yang kelima, ismu kana au ihda akhawatiha. Yang kelima, yang isim yang dirofa apabila menduduki jabatan, dia itu sebagai isimnya kana atau isimnya saudari-saudarinya kana. Nahwu asy-syaikhu wal bardu min qaulika kana asy-syaikhu syabban wa asbahal bardu syadidan. Contohnya adalah kalimat syekh, kata syekh dan kata bard, dingin. Syekh adalah orang tua, al-bard adalah dingin. Dalam susunan perkataanmu kana syaikhu syabban adalah dulu orang tua itu muda. Dulunya orang tua itu adalah muda. Kana syaikhu syabban. Semua yang tua pasti pernah muda, tapi yang muda belum mesti akan sampai pada umur tua. Maka asy-syaikhu di situ adalah rafa marfu. Kenapa? Karena dia menduduki sebagai isimnya kana. Dan ini aslinya adalah mubtada khobar. Asy-syaikhu syabun. Orang tua itu adalah dulunya muda. Tapi nggak bisa kalau dijadikan mubtada khobar. Kenapa? Karena orang tua itu sekarang adalah muda. Nggak bisa. Tapi kalau dikasih kana itu artinya kan sudah lampau. Dahulu si orang tua itu adalah muda. Nah itu betul. Tapi kalau asy-syaikhu syabun ini kurang. Si orang tua itu adalah muda. Bingung wong. Maksudmu apa? Orang tua itu adalah muda. Tapi yang jelas secara hukum isnad itu adalah isimnya kana dan khobarnya kana itu aslinya adalah mubtada khobar. Kemudian kemasukan kana. Wa asbahal bardu syadidan, dan hawa dingin itu menjadi sangat dingin sekali, sangat syadid, sangat kuat sekali. Asbaha itu adalah khobarnya, asbaha itu adalah salah satu saudarinya kana. Asbaha artinya menjadi pada waktu pagi. Asbaha al-bardu syadidan. Berubah, hawa dingin itu berubah menjadi sangat dingin sekali. Ini bisa dijadikan sebagai mubtada khabar, al-bardu syadidun. Hawa dingin ini sangat dingin sekali. Maka al-bardu di situ menduduki tempatnya rafa. Marfu karena menduduki jabatan sebagai isimnya asbaha yang merupakan salah satu dari saudarinya kana. As-sadisu yang keenam, khabaru inna au ihda akhwatiha. Khabarnya inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Ini masih banyak yang lupa bahwasanya inna itu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kana itu merofakkan isim, menasobkan khobar. Jadi kana dan saudari-saudarinya memiliki misi lawan dari misinya inna. Kalau inna dan saudari-saudarinya misinya itu menasobkan isim, merofakkan khobar. Kalau kana itu kebalikannya, merofakkan isim, menasobkan khobar. Ingat itu misinya dua geng itu, geng kana sama geng inna. Ini kawan-kawan dan juga umat juga kalau bikin contoh itu kadang masih sering sekali salah. Saudari-saudarinya inna kadang isimnya masih tetap dirofa. Saudari-saudarinya kana kadang khobarnya masih tetap dirofa. Ini salah. Maka harus diingat betul ini.
Nahwu qaimun wa asadun, seperti kata qaim dan kata asad. Min qaulika, dari contoh inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Ini aslinya juga mubtada. Zaidun qaimun, kemudian kemasukan inna. Wa ka'anna zaidan asadun, dan seakan-akan Zaid itu adalah seperti singa. Ka'anna termasuk salah satu saudarinya inna. Ka'anna. Maka Zaidan di situ asadun di situ rafa, dibaca rafa karena apa? Karena dia adalah khobarnya ka'anna yang menjadi salah satu dari saudarinya inna, di mana khobarnya inna itu marfu. Jadi kapan isim itu dirafa? Ketika menduduki 6 jabatan ini atau 7 jabatan ini. As-sabi'u, yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu, yaitu yang mengikut kepada isim yang marfu, maka dia ikut marfu. Kalau tabi' lil mansub ya mansub, tabi' lil majrur ya majrur. Wa huwa arba'atu asya'a, ini ada 4. Al-awwalu an-na'tu, yang pertama adalah na'at. Nahwu al-fadilu, contohnya adalah kata al-fadilu, artinya yang mulia. Min qaulika ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid, seorang yang mulia. Namanya na'at, ini namanya sifat. Sifatnya Zaid, dia adalah mulia. Nah, na'at ini bisa mengkhususkan karena aslinya misalnya Zaid ada 2, Zaid yang mulia sama Zaid yang enggak mulia. Kemudian dikatakan telah datang Zaid yang mana? Yang Zaid yang mulia, gitu. Atsani al-atfu, yang kedua, tabi itu adalah atof. Wa huwa nau'ani atfu nasakin nahu amrun min qaulika ja'a Zaidun wa amrun. Ini sebenarnya enggak perlu ditaruh di sini, nanti ada pembahasannya sendiri. Atof itu ada 2, atof nasak, yaitu sebatas untuk menggabungkan sehingga bendanya menjadi 2, sehingga maknanya menjadi bertambah. Ini namanya atof nasak, menggabung, menambah. Nahwu amrun min qaulika ja'a Zaidun wa amrun, telah datang Zaid dan Amr. Berarti yang datang menjadi berapa? 2. Maka amrun di sini di i'rab rafa. Kenapa? Karena dia adalah atof, jabatannya mengikut kepada Zaid. Dan atof yang nasak ini memiliki adawatul atof, memiliki alat-alat untuk mengatofkan, yaitu wawu, fa, summa, la. Itu termasuk adawat atau alat-alat untuk menggabungkan. Yang kedua adalah atof bayan, atof yang dia itu sifatnya hanya untuk penjelas, sehingga barangnya enggak nambah, bendanya enggak nambah, maknanya enggak nambah. Nahwu hadidun, contohnya adalah besi. Min qaulika hadza khatamun hadidun, ini adalah cincin. Lebih jelasnya lagi, dia adalah dari bahan besi, dia berbahan besi. Itu seperti ini. Atof bayan sama badal itu sering tercampur. Tapi kalau seperti ini nggak bisa di-i'rab badal, karena nggak mungkin. Nanti ada dari sisi makna, ada dari sisi penguat-penguat apa saja badal itu. Karena nggak mungkin di-i'rab badal. Ini adalah cincin, besi deng, nggak bisa. Kalau dia itu kata yang kedua itu lebih memperjelas, maka itu di-i'rab atof bayan. Nanti ada rinciannya itu. Yang jelas hadidun itu di-i'rab rafa. Kenapa? Karena dia i'rabnya adalah atof bayan lebih tepatnya. Dan atof bayan ini termasuk tawabi, termasuk yang jabatan kata yang mengikut depannya. Kalau depannya rafa ya rafa, gitu. Asalif, yang ketiga dari tawabi adalah taukid, penguat. Ini dulu guru saya waktu di Muhammadiyah bilang taukid ini tauhid. Tak ingatkan sampai ngeyel enggak mempan. Pokoknya tauhid. Itu loh, enggak tauhid, taukid tak bilang. Taukid. Enggak tauhid pokoknya.
At-taukid penguat dari kata-kata akada yu'akidu. Takidan atau taukidan. Jadi bukan tauhid ya. Tauhid artinya mengisahkan, menyatukan, menjadikan satu. Kalau taukid menguatkan, penguat. Wa huwa nau'ani aidan. Taukid juga ada dua. Taukidun lafdiyun, taukid dengan cara mengulang lafaz. Nahwu Zaidun atsani. Nahwu Zaidun atsani. Atsani di sini majrur. Karena dia naat dari Zaid dan Zaid i'rabnya adalah mudhaf ilaih. Min qaulika jaa Zaidun Zaidun. Contohnya adalah Zaid tapi yang kedua. Yang Zaid yang kedua ini yang paling terakhir ini. Dari ucapanmu jaa Zaidun Zaidun, telah datang Zaid. Si Zaid Zaid. Zaid Zaid. Dalam bahasa Indonesia juga ada takkid lafzi ini. Wa taukidun maknawiyun, dan yang kedua jenis taukid adalah taukid maknawi. Maksudnya lafadznya bukan dari lafadznya tapi dari sisi maknanya. Kalau tadi kan lafadznya dengan cara diulang gitu saja. Ra'aitu kitaban kitaban. Fatahtu baban baban. Diulang. Ini yang paling banyak mengulang taukid seperti ini yang pernah saya lihat dalam bait syair itu, dalam bait syairnya salah satu syu'ara handal itu ngeri sekali bait syairnya. Falaulau tsumma laulau walaulau tsumma laulau, ditakkid sampai banyak. Jadi taukid itu bisa sampai 6, bisa sampai 7, terserah. Jaa Zaidun 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 Zaidun, boleh. Sakuatmu pokoknya gitu. Wa taukidun maknawi, dan ada penguat dari sisi makna. Ini ada beberapa nanti. Nahbu nafsuhu. Min qaulika jaa Zaidun nafsu, telah datang Zaid. Ya, dirinya itu, Zaid itu sendiri. Dirinya sendiri. Bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan kawannya. Ya Zaid gitu. Jaa Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid. Dirinya sendiri. Ya si Zaid itu sendiri. Nah ini, ucapan ini kan untuk menguatkan. Jaa Zaidun nafsu, telah datang Zaid. Ya, dirinya sendiri. Maka nafsu di sini adalah marfu. Kenapa? Karena dia i'rabnya adalah taukid. Nah ini para pemula ini harus benar-benar diingat seperti ini. Yang tujuannya itu seperti ini. Oh berarti ini i'rabnya taukid. Kalau yang tadi maknanya seperti itu, i'rabnya adalah bada, atof. Itu i'rabnya naat. Ini paling penting ini. Ar-rabi'u al-badal. Yang keempat adalah badal. Badal artinya pengganti. Nahu akhuka min qaulika jaa Zaidun. Akhuka. Ini juga sering campur dengan atof bayan. Jadi seperti ini juga bisa di i'rab atof bayan juga bisa. Hanya ada perbedaan atau penguat-penguat, tapi itu sangat jelimet sekali. Kalau secara dohir gitu kayaknya nggak nampak. Dari ucapan jaa Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Dia itu saudaramu. Kalau diartikan, kalau niatnya itu untuk memperjelas, maka dia i'rab atof bayan. Kalau niatnya itu adalah mengganti kata yang biar lebih tepat, nah itu badal itu adalah niat mengganti kata supaya lebih tepat. Maka di-i'rab badal. Jaa Zaidun, telah datang Zaid. Si saudaramu, gitu loh. Misalnya ada Zaid banyak misalnya. Telah datang Zaid. Karena ada si yang dibilangin kan mungkin Zaid yang mana kan gitu. Tapi lebih tepatnya lagi adalah saudaramu. Nah itu, maka itu di-i'rab badal. Maka akhuka di sini adalah marfu. Kenapa? Karena dia i'rabnya adalah tabi alias badal dari Zaid. Qala, itu nanti semua tenang saja, insya Allah ada rinciannya. Itu hanya disebut secara cepat. Qala wa bada'al musannifu minha bil fa'ili li'annahu aslul marfu'at indal jumhur. Dan al-musannif memulai minha. Kembali kepada al-marfu'at. Dan musannif memulai dari marfu'at tadi dengan fa'il. Karena fa'il ini adalah asal marfu'at. Dia adalah marfu'at yang paling kuat indal jumhur.
menurut pendapatnya jumhur. Dan di sana ada yang berpendapat aslul marfu'at, marfu'at sing paling asal, sing paling utama adalah mubtada. Dan itu yang saya lebih condong. Mubtada itu lebih kuat daripada fa'il. Kalau pendapatnya jumhur, aslul marfu'at, jabatan-jabatan rafa' yang paling utama itu adalah dimenangkan oleh fa'il. Ini adalah pendapatnya Khalil. Kemudian diikuti oleh kebanyakan para nuhah sehingga menjadi pendapatnya jumhur. Pendapatnya Khalil. Kalau pendapat yang mengatakan aslul marfu'at adalah mubtada adalah pendapatnya Sibawayh. Dan itu yang saya lebih condong bahwasanya aslul marfu'at adalah mubtada. Karena itu menurut saya mubtada itu lebih penting daripada fa'il. Karena fa'il adalah jumlah fi'liyah dan mubtada adalah jumlah ismiyah, sedangkan harus ada isim dan enggak apa-apa enggak ada fi'il itu. Jelas ini ada perselisihan. Kalau pendapatnya Ar-Radi mengatakan bahwasanya kedua-duanya baik fa'il maupun mubtada itu adalah kedua-duanya adalah usul, kedua-duanya adalah sama-sama inti. Qala wa satamurru bika hadhi sab'atu mufassalatan baban. Baban ini robnya enggak taukid ini ya. Baban walaupun diulang ini bukan taukid. Nanti ada irobnya sendiri. Dan semuanya akan lewat bersamamu, akan melewati kamu. 7 ini failnya adalah hadhi. Kesemua dari 7 perkara ini akan melewati kamu, akan berlalu di hadapanmu dalam keadaan terinci per bab, satu bab demi bab gitu loh. Baban artinya bab, satu bab demi bab. Semuanya akan lewat insyaallah dikupas satu per satu bab per satu bab itu. Insyaallah taala. Ini juga kalau nulis insya Allah itu masih banyak yang disambung in sama sya'a itu. Insya Allah digabung pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa disambung insya Allah itu mending karena pakai bahasa huruf Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu insya Allah itu dipisah, jangan disambung. Kalau insya Allah artinya lain nanti kalau disambung itu artinya insya, pembuatan. Bukan kok jika. Ini marfu'at. Dan mulai dari ini pembahasan nahwu akan menjadi sangat penting. Karena sudah mulai membahas tentang jabatan kata dan inilah yang kemarin ingin saya buatkan jalan terobosan kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah sampai jadi nggak perlu. Fa'il itu apa? Mubtada itu apa? Ini paling penting. Dan nanti kalau kita sudah selesai pada jabatan-jabatan ini, kita nanti insya Allah akan latihan ngi'rab. Cukup atau diambil lagi? Cukup saja ya. Sudah qiraah. Biar nanti nggak ngambang pembahasan fa'il, karena pembahasan fa'il ini penting. Biar nanti nggak ngambang. Kita kasih